Selamat pagi, Papi. Pagi sayang. Oh, Pipi. Makasih sayang. Hari kita sarapan apa sayang? Ini donat nih, Pi. Waduh. Nasi kuning. Kelihatan enak itu sayang. Coba ini ya. Belum coba juga nih. Pi. Cobain dulu. Testernya dapat ya, Pi? Sebentar, tes dulu. Enak. Oh iya, Pi. Kemarin Mami pergi beli buah. Ketemu teman lama Mami. Sekitar 2 tahun nggak ketemu nih. Terus dia cerita nangis. Oh ya? Suaminya selingkuh, Pi. Suami yang selingkuh, suaminya minta cerai, Pi. Oh. Anak lagi umur berapa? Anak lagi umur berapa? 3 tahun yang kecil. Waduh, masih playgroup dong ya? Iya, yang satu yang gede udah 7 tahun. Itu selingkuh. Memang sih, kan udah 2 tahun kan nggak ketemu, Pi. Mukanya jadi berubah, badannya juga nggak terurus ya, kasihan sih. Padahal dia dari suaminya tuh dari nol loh. Sekarang suaminya udah ada, selingkuh sama sekretarisnya, Pi. Oh, jadi suami sekarang udah punya perusahaan gitu? Iya. Dulunya mereka sederhana lah hidupnya, seperti itu ya. Saya tahu banget tuh, Pi. Kasihan sekali ya, Mia. Dia cerita sampai nangis-nangis, Pi. Hanya ngomong-ngomong, kadang-kadang kalau kita pikir-pikir nih ya, namanya perselingkuhan itu kok banyak sekali ya terjadi di masyarakat ya. Iya, bagi yang udah sukses nih. Itu biasanya itu ya. Biasanya terjadi pada saat mau sukses atau bahkan yang sudah sukses gitu loh ya. Nah, ini kadang-kadang menjadi penyakit masyarakat ini. Mungkin ada yang perlu dibahas sedikit sama Mami di sini. Kita luruskan dulu ya bahwa yang namanya perselingkuhan, apapun juga alasannya, itu menurut Papi nih ya, itu tetap tidak boleh. Apapun juga alasannya. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah biasanya memang seringkali terjadi kalau belum sukses, biasanya hubungan suami istri baik-baik aja gitu kan. Mungkin karena mau selingkuh juga nggak ada yang mau kali. Nggak ada duitnya juga ya. Mau selingkuh pakai apa ya? Rencananya gimana tuh temannya Mami itu? Itu dia, Pi. Dia bingung. Sedangkan anaknya baru 3 tahun ya, Pi. Mau cerai, korbannya anak ya. Kasihan anak-anaknya ya. Dan tadinya dia langsing, jadi langsung. Sekarang suaminya ngotot mau cerai, Pi. Nanti kita coba bantu cari solusinya ya, Mami ya. Ya, kasihan. Hanya ya itu sementara paling kita bisa bahas berdua untuk pengetahuan kita juga ya. Kadang-kadang gini, seseorang kalau sudah nikah sekian tahun, misalnya 10 atau 15 tahun, apalagi udah mulai sukses ya, Mami ya. Biasanya dia udah mulai memandang bahwa istrinya dulu tidak begitu gitu kan. Dulu badannya langsing, sekarang jadi langsung gede gitu. Terus pakaian juga mungkin karena di rumah ya harus urus anak-anak, urus suami gitu ya, masak, mencuci ya kan. Dia tidak pakai pembantu. Nggak pakai pembantu, waduh. Jadi kerjain sendiri semuanya ya. Ya itu, mau pakaian bagus gimana kan harus kerja, mau ngepel, mau cuci segala macam, mau masak ya kan, belum anak-anak ya kan. Jadi kalau suami mah kadang-kadang kalau kita pikir ya pagi-pagi sarapan harus ada, udah itu berangkat kerja, baju udah harus rapi pada saat mau berangkat kan gitu ya, Mami ya. Terus udah itu pakaian rapi-rapi, wangi-wangi, pakai parfum, berangkat ke kantor, ketemu orang-orang atau relasi atau mungkin sekretaris ya, Mi. Kan mereka namanya kerja kan memang udah diwajibkan dari pakaian
mungkin rapi, menarik ya, dandan ya. Sedangkan kita di rumah kan nggak dandan. Jadi ya wajar lah ya Mam ya, kalau dia melihat ya, tanda kutip melihat wanita di luar sana jauh lebih menarik daripada istrinya sendiri. Cuma rasanya tidak adil banget ya Papi ya. Jadi itu yang mau kita bahas, coba kita bahas di sini. Ketidakadilan ya Mami, betul ya? Ketidakadilan. Menurut Papi pribadi sangat tidak adil seorang pria setelah sekian tahun menikah, setelah istrinya melahirkan anak-anaknya, urus rumah tangga, apalagi tidak ada pembantu. Terus dia keluar rumah, lihat wanita lain katanya lebih cantik, dan mungkin memang lebih cantik sih. Terus dia berpikiran untuk selingkuh, Mami. Itu tidak adil. Kenapa Papi bisa ngomong seperti itu? Karena setahu Papi ada sebuah pepatah mengatakan, di balik seorang pria yang sukses, ya betul ya? Iya. Ada seorang wanita hebat di belakangnya, betul ya guys ya? Betul banget. Betul ya. Itu yang pernah saya dengar. Kalau salah mohon dikoreksi. Saya setuju sekali dengan kata ini gitu loh. Jadi jangan susahnya doang sama-sama, saling sayang, giliran suksesnya masing-masing ya. Ya itu sama juga, ya kacang lupa sama kulitnya kali Mami ya. Maksudnya identiknya seperti itu ya. Jangan mau susahnya aja bersama. Giliran udah sukses, ya udah bilang istrinya jelek lah, gendut lah, tidak urus diri lah, mukanya nggak terurus lah. Masalah kan gini, kadang-kadang ya istri kan berpikir saya kan sudah menikah ya Mami ya. Ya capeknya juga udah banyak ya Papi ya di rumah, gimana urus diri. Buat apa juga pakaian bagus-bagus ya kan, toh juga di rumah udah gak niat nyari-nyari gitu ya. Dan fokus ke anak-anak ya. Nanti pakaian cakep-cakep, suami curiga lagi ya. Mau ngapain gitu ya. Sambil makan nih. Ya Pi, mau tambah lagi Pi. Satu lagi boleh, yang coklat ya. Ada solusi buat dia Pi. Kasian banget sih Pi rasanya. Yang perlu kita tahu dulu sebenarnya ini ya, dulunya mereka waktu nikah itu pacaran atau enggak? Pacaran, nah ya kan? Banget pacaran. Kalau pacaran yang saya tahu biasanya kan sama-sama suka. Istrinya mungkin dulu masih gadis, cantik, cantik kan? Dulu cantik. Nah yang suami juga pasti ganteng lah, namanya juga masih muda ya. Kalau sekarang 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian istrinya jadi begitu, ya itu yang saya bilang tadi, sangat tidak adil kalau kita membandingkan wanita sekarang yang kita lihat yang masih muda, yang masih yang dandanannya cantik ya, terus kita bandingkan sama istri kita sekarang. Maksud saya gini, kalau mau bandinginlah dengan foto atau video mungkin ada. Zaman istri kamu masih mau sebelum menikah sama kamu, bukan pas menikahnya, sebelum menikah sama kamu, di saat kamu lagi gencar-gencarnya mengejar dia ya, mungkin sampai berlutut-lutut kali ya, kan ada yang seperti itu ya Mami, sampai mohon-mohon kan, minta cintanya diterima gitu kan. Dan kenapa ada yang enggak disuka, kenapa enggak dicoba komunikasi yang benar ya Pi ya? Betul. Istrinya dia tidak suka apanya ya. Dan biasanya ada satu kesalahan suami lagi Mami, biasanya dia sudah menikah, dia tuh nggak memberi fasilitas kepada istrinya, seperti yang misalnya memberi uang tambahan untuk istrinya pergi ke salon ya, beli baju yang bagusan, pergi shopping gitu kan, terus kasih makanan yang enak ya. Jadi biasanya laki-laki kalau sudah menikah, bagi dia ya gimana ya, ya udah istri di rumah gitu lah. Gimana istri yang nggak jelek coba ya kan? Jelas wanita lain lebih cantik ya. Jelas wanita lain lebih cantik karena kan memang dari segi umur ya, dari segi terus umur. Di rumah juga mungkin segi emosi tinggi kali. Betul, urus anak-anak ya, banyak orang tidak tahu urus anak tuh seperti apa ya guys ya. Komunikasi juga ya Pi ya. Belum lagi anak-anaknya bandel ya, harus
tiap hari marah-marah, yang kadang-kadang suami sampai mencap istrinya kayak nenek sihir gitu, padahal dia nggak tahu aja Anaknya sebandel. anaknya sebandel apa. Taunya istrinya tukang marah-marah gitu kan, berisik gitu kan, di luar ketemu rekan-rekan kerja atau sekretarisnya bahkan ngomongnya yang halus, kalem. Ya itu lagi-lagi mereka kan sudah dilatih untuk berbicara halus. Mereka ya mungkin di rumah nggak ngurusin anak ya kan, mungkin ada yang belum menikah, ya wajar lah, beda sekali gitu kan. Jadi kalau menurut papi nih ya, menurut papi, kalau suami ya yang mau istrinya terlihat cantik ya, menarik seperti wanita-wanita di luar, ya kalau bisa sih ya diberilah fasilitas, mungkin ya nggak jauh dari uang Salon, tambahan ke salon sebulan sekali atau 2 minggu sekali ya kan, kasih perawatan kulit ya kan, biar kulitnya halus ya kan, berikan vitamin gitu kan, perawatan rambut ya kan. Terus Pi, apakah cowok seperti itu pantas dipertahankan? Oh, udah selingkuh gitu ya Pi ya? Kalau menurut saya sih, saya nggak mau lagi Pi. Sama Mami, Papi pribadi punya prinsip, kesalahan orang sebesar apapun Papi mampu maafkan. Tapi yang namanya perselingkuhan ya, saya rasa nggak ada maaf. Karena sesungguhnya apapun juga alasannya guys, mungkin para penonton setuju atau enggak, tapi ini pendapat pribadi ya. Di dunia ini tidak ada alasan satupun juga yang membenarkan perselingkuhan. Ya, apapun juga alasannya, perselingkuhan tetap salah. Setuju nggak, Mami? Setuju banget Ya. Pi. Cuma biasa yang selingkuh mereka membenarkan dia Pi. Cari-cari alasan gitu ya, istrinya Lah, suka bawel lah ya. Tiap hari bisanya marah-marah aja ya. Jadi gini Mami, bagi pria yang sudah selingkuh ataupun baru berpikiran untuk selingkuh, baru punya TTM atau apapun juga ya, sebaiknya buru-buru menyadari ya. Tidak ada alasan apapun ya untuk Iya. Segera menyadari, ingat gitu loh, dulu istri kamu pernah cantik. Dan ada juga sih nih orang kadang-kadang beralasan, saya sudah menikah sekian tahun, nggak tahu kenapa tiba-tiba cinta saya sudah memudar ya, udah tidak cinta lagi. Apa tuh alasan? Nah ini kadang-kadang juga nggak tahu ya, nyari-nyari alasan atau memang seperti itu ya. Untuk orang-orang seperti itu mungkin ada yang harus Papi katakan ya Mami ya. Istri kita sudah ikut kita sekian lama. Dulu dia cantik, menarik, dari sekian banyak pria yang cakep-cakep, yang tajir-tajir ya. Dia memutuskan untuk menikah sama kita, mungkin karena rayuan kita yang maut atau apapun juga ya. Akhirnya dia memutuskan, ya sudahlah, saya menikah sama kamu ya. Mengabdi ya. Melepaskan apa ya, mengabdi, betul Mami, mengabdi. Melepaskan segala mungkin kehidupan pribadi dia ya, yang dulunya single ya, yang bebas mau ngapain aja, yang bisa kumpul-kumpul sama temen, yang nggak perlu urus rumah tangga, nggak perlu urus anak gitu kan. Jadi pesan Papi satu tentang hal ini, jika kita nih ya, ini mungkin berlaku buat cewek atau cowok kali ya guys. Jika kita sudah tidak mencintai pasangan kita lagi, saya sebut pasangan karena kan ini kan berlaku untuk cewek atau cowok ya, suami atau istri ya. Jika kita sudah tidak mencintai pasangan kita lagi, oke lah, saya coba terima ya. Mungkin ada hal seperti itu, Mami. Sekian lama hidup bersama, ada yang membuat dia sudah, kata orang, cintanya sudah luntur ya. Karena sifatnya biasa berubah. Karena sifatnya ya sering hidup bersama, jadi tahu plus minusnya ya, sifat aslinya ya. Tapi kan iman juga, ya itu kembali lagi saya bilang, walaupun kita sudah tidak cinta, minimal, saya suka dengan satu kata ini, minimal kita punya rasa kasihan Mami. Kasihan kalau kita sampai cerai,
belum tentu dia bisa nikah lagi loh, Mi. Nikah juga kadang-kadang kan nggak tahu sama siapa ya. Terus anak-anaknya gimana gitu kan? Dan sebetulnya belum tentu kehidupan Setelah perceraian dia lebih baik ya, Pi. betul, selingkuhannya itu belum tentu akan lebih baik. Dan belum tentu sesuai yang dia mau. Betul. Kadang-kadang ya itu, belum menikah kata orang belum tahu, Mami ya. Setelah menikah baru tahu. Kata orang sebelum menikah tanduknya belum keluar ya guys, betul nggak guys? Benar, Ya, taring-taringnya tuh belum keluar gitu kan, tanduknya juga belum keluar. Nah, setelah menikah dia baru pada keluar dah ya kan, sifat aslinya gitu kan. Dan jika dari sifat karena ingin bercerai, apakah itu udah benar ataukah tetap bertahan di rumah tangganya, Pi? Nah, ini kadang-kadang sulit nih kalau ada yang seperti itu, Mami ya. Tapi nggak cocok selingkuh juga ya, Ya. saya, Papi ya, alasan apapun ya. Iya, dilema buat sang istri ya, sepihak. Ada kadang-kadang orang sering bertanya, Mami, apa saya harus bertahan dengan perselingkuhan suaminya ataukah saya memilih bercerai? Nah, ini kadang-kadang susah. Abang udah punya anak, Mami. Ini susah, keputusannya sangat sulit. Enggak, yang Mami tanyakan tuh jika mau cerai karena hanya perselisihan paham, apakah itu cocok, Pi? Oh, itu belum sampai ke selingkuh. Jadi pertanyaan Mami tadi, misalnya suami istri ini tidak akur lah ya, tidak akur, tapi belum ada orang ketiga ya, Mami ya. Tapi memutuskan untuk mencari selingkuh kali ya, berniat mau cari selingkuhan. Saya rasa sih itu ya pasti tidak dibenarkan untuk Papi ya. Dan ada masalah kita selesaikan ya, selesaikan baik-baik, ajak ngobrol. Masalahnya di mana? Namanya suami istri ya pastilah ada masalah ya, Mami ya. Pasti dalam rumah tangga tuh ada aja masalah ya kan. Bicarakan baik-baik ya, tidak enaknya di mana, tidak sukanya di mana ya. Jadi tidak ada alasan apapun untuk selingkuh ya, Papi ya? Saya rasa sih enggak, Mami. Ya itu kadang-kadang mungkin pertanyaan orang-orang yaitu di saat pasangan selingkuh, dia harus gimana? Apakah harus bertahan, tetap pura-pura tidak tahu, ataukah tahu tapi membiarkan saja, ataukah ajukan perceraian? Ini kadang-kadang sangat sulit sekali, Mami. Menurut Mami gimana itu, Mami? Kalau Mami deh, kalau suami selingkuh. Jadi Mami memilih bercerai aja ya. Kesalahan apapun mungkin bisa dimaafkan ya, Papi ya. Kita bisa coba mulai. Tapi kalau untuk kata selingkuh, mungkin ini ada pertanyaan buat pemirsa juga ya, Mami ya. Menurut teman-teman, seandainya suami atau istri Anda selingkuh dan ketahuan memang sudah selingkuh, apa yang akan teman-teman lakukan? Coba tulis di kolom komentar ya. Terus di bawah. Nanti kita sharing sama-sama dan kita bahas sama-sama ya. Pesan terakhir dari Papi ya paling seperti itu. Jika kita punya alasan tidak cinta lagi, minimal kita punya rasa kasihan. Ya, kasihan. Udah dari nol, cantik-cantik, seksi-seksi, ikut kita, akhirnya sekarang harus urus suami, urus anak, sampai badannya tidak terurus ya. Anak juga ya, Pi ya, jadi korban ya. Anak jadi korban, betul sekali. Jadi sebelum memikirkan untuk selingkuh, kalau bisa ya, pikirkan baik-baik efek kedepannya. Mending duitnya di kasih isinya ya. Bedamukan. Ada ya, beliin vitamin, suruh ke salon gitu ya, beliin daripada ajak selingkuhan ke shopping, mendingan bajunya itu kasih ke istrinya ya. Kan sama, seksi juga, cantik juga akhirnya ya. Jadi daripada mencari yang baru, mendingan mempertahankan yang ada ya.
Istri kita dandanin, kita kasih yang baik-baik, kita bikin happy, kasih surprise gitu kan, ajak jalan-jalan gitu kan. Kadang-kadang istri marah-marah kan karena di rumah mulu ya mami, nggak pernah kemana-mana, di rumah aja, di dapur masak, cuci, urus anak ya kan, anaknya bandel, uang bulanan kurang, harus mikirin. Ya mungkin seperti itu ya. Oke lah guys, mungkin sementara itu aja pembahasan kita hari ini. Sampai sarapan ya. Lain kali kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan atau apapun juga ingin sharing, kita bahas ulang ya Pak. Kita bahas ulang atau kita bahas kembali ya, pasti dengan versi yang berbeda. Dan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau teman-teman merasa video ini kira-kira bermanfaat, silakan share ke teman-teman Anda lainnya. Iya. Untuk teman mami yang kemarin, kita coba kalau ada waktu kita ajak makan malam bersama kali ya, ajak suaminya, ajak istrinya ya. Kita coba ajak bicara ya. Udah nggak bisa dipertahankan ya Pi, selingkuh ya. Ya kadang-kadang sih susah sekali ya mami ya. Jujur aja untuk keputusan cerai atau tidak, saya sendiri juga tidak di situasi itu, agak sulit memutuskan ya. Tapi mungkin ada beberapa orang memilih tetap hidup bersama, tapi hubungan suami istri udah masing-masing ya. Bahkan ya, mungkin ada yang jaga status demi anak-anak, demi masyarakat, demi nama baik keluarga ya. Jadi biar anak-anak tuh ditanya sama teman-temannya, papanya kemana, mamanya kemana, mereka bisa menjawab walaupun mereka orang tua mereka tidak akur ya kan, tapi kan tetap satu rumah. Nah, jadi seperti itu mami. Jadi sementara seperti itu ya guys ya. Kita lanjutkan makan. Selamat pagi. Selamat pagi.